datang kampus nanti saya bantu untuk pemutihannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pelaksanaannya ya dikatakan hybrid aja. Kalau daring belum, karena kita absensinya tidak daring, tetap luring. Jadi hybrid ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kendala dalam absensi, saya bantu untuk absensinya. Oke ya. Oke, untuk pertemuan pekan ini kita membahas tentang DDL, mulai sedikit membahas tentang query, begitu ya, data definition language, dan besok itu teman-teman di praktikum membahas tentang, mohon maaf ini mau lepas, tentang sebi database, itu kurang lebih membahas tentang beberapa materi, beberapa informasi berkaitan dengan perancangan database, di tahapan desain yang mungkin jadi teman-teman belum tercover dalam materi-materi sebelumnya, karena ini sifatnya tambahan ya, itu ya, bukan materi utama, bukan core, tapi perlu juga teman-teman pertimbangkan di sebi database, misalkan history, misalkan unary relationship dan seterusnya, gitu ya. Beberapa nanti akan dibahas dan nanti kelas A dan D akan digabung kembali di praktikumnya yang mengisi nanti Bu Karina ya. Oke, untuk DDL ini atau Data Definition Language itu berkaitan dengan satu query yang digunakan teman-teman dalam merancang database. Jika DML digunakan untuk memanipulation, bukan untuk maksudnya datanya dimanipulasi, bukan. Tujuannya manipulation language itu bukan untuk memanipulasi data, tapi melakukan CRUD. Kalau bahasa pemrogramannya CURD ya. Sebagian, bukan seluruhnya, maaf. Karena kalau create sama delete itu ada di dalam DDL, tapi kalau update sama read-nya itu ada di dalam DML, gitu ya. Jadi di DML nanti teman-teman belajar apa itu update, apa itu insert, apa itu select, itu di DML. Nah, kalau yang ini membahas bagaimana membangun database-nya, gitu ya. Misalkan create database, create table, gitu ya, alter table, misalkan, dan seterusnya. Oke, ini dibagi menjadi 3 kemarin di pertemuan kedua ya, setelah kontrak itu, di pekan kedua, di pekan kedua, kalau saya tidak salah, pekan kedua atau di kelas praktikum ya, membahas tentang database-nya. Itu ada 3 bahasa yang kita gunakan. Untuk teman-teman dari SI itu sampai pada DDML. Kalau teman-teman dari TI nanti ada mata kuliah lanjutan namanya pemrograman SQL. Kemungkinan untuk mulai semester ini, mulai angkatan teman-teman 2022 itu sudah include dengan DCL atau Data Control Language. Ini berkaitan dengan DCL ya, berkaitan dengan bagaimana pengelolaan database-nya. Itu ya, bagaimana user ini bisa nggak melakukan aktivitas atau akses perintah-perintah dengan kondisi yang seperti ini. Misalkan boleh nggak dia menggunakan perintah update. Nah, siapa saja yang memiliki kewenangan untuk perintah update. Berikutnya database dengan perilaku seperti ini bisa diakses bagaimana caranya, gitu ya. Nah, itu masuk DCL, Data Control Language, begitu ya. Nah, ini penjelasannya. DDL definisikan struktur database, DML manipulasi informasi di database, DCL mengatur hak user database dalam mengakses bagian-bagian tertentu database, termasuk data dictionary. Jadi dalam setiap DBMS itu ada namanya dictionary, teman-teman. Jadi setiap teman membuat tabel, membuat database, itu sama DBMS-nya dibuatkan dictionary. Dia akan menyimpan informasi itu, yang teman-teman akses sebenarnya dictionary-nya nanti. Dan kita juga bisa melakukan select pada dictionary. Akan tetapi, dalam DCL, untuk accessible di dictionary itu juga bisa kita atur. Siapa saja yang boleh mengakses dictionary tabel, atau tabel dictionary, gitu ya. Di tahapan DCL. Nah, ini sedikit di tahapan konseptual ya, bukan fisikal. Konseptual dan fisikal, bukan logik ya. Kalau logiknya sudah, konseptual dengan logik, kalau fisikalnya sudah bentuk yang kemarin warna kuning ya, warna kuning sudah ada keterangan primary key, foreign key, lalu penjelasan ini tipenya, tipe datanya apa, di kolom ini berapa ukurannya, data-datanya, misalkan text 15 atau number 15, berarti jumlah karakternya sampai pada
ukuran 15 karakter. Begitu. Kalau ini masih logik mungkin ya, kalau konseptual kan kemarin baru sampai flat table aja, mendefinisikan kolom-kolomnya tapi belum lengkap kalau konseptual. Tapi kalau sudah seperti ini ada relationship, sudah ada optionality juga, mana yang mandatory, mana yang opsional, begitu sudah mulai muncul unique key-nya, sudah ada unique attribute dan juga primary key, ini sudah masuk dalam logic ya, logical structure-nya. Kalau physical kemarin yang membedakannya mungkin kalau mengingatnya agak lupa, yang kemarin warna kuning itu yang physical, yang sudah lengkap, ada keterangan dan ukuran dari masing-masing data. Gitu ya. Nah, ini physical. Ya. Nah, ini contoh salah satu ya, tapi ini kalau teman-teman eksekusi nggak akan jalan, karena kalaupun jalan melanggar aturan dalam membuat database, karena nggak namanya baru dipinim, kan harus database itu penamaannya kemarin mungkin sudah dibahas ya, atau mungkin nanti di sebuah sepi juga dibahas, dalam menamakan sebuah database dengan tabel, itu sebaiknya mewakili dari data yang ada di dalamnya. Jadi biar nggak multitafsir nanti. Kalau misalkan keterangannya tabel mahasiswa, berarti datanya adalah mahasiswa. Jangan sampai dikasih nama tabel nama saja. Ada tabel, cuman dikasih keterangannya nama. Gitu ya. Penamaannya, bukan atribut atau kolom ya, tapi penamaan dari tabel itu cuma dikasih tabel underscore nama. Gitu ya. Kenapa kok pakai underscore? Karena di dalam DBMS tidak mengenal spasi, teman-teman. Nah, untuk memfasilitasi ini spasi atau bukan, itu menggunakan underscore. Gitu ya. Nah, misalkan tabel mahasiswa ya dinamain tabel mahasiswa, jangan tabel underscore nama. Nanti bingung, ini tabel apa isi di dalamnya. Karena kan kita ketika membuka, mengakses kan sebagai admin gitu, yang kita akses kan nama tabelnya dulu, bukan datanya. Nanti bingung, ini tabel ini berisikan data apa saja. Gitu ya. Berikutnya tabel produk ya jangan dikasih dengan nama tabel mie instan begitu, jangan ya, tapi tabel produk aja. Atau mungkin produk mie misalkan begitu boleh. Dia untuk menjelaskan bahwa data di dalam tabel itu adalah produk-produk yang berjenis mie misalnya. Ya. Lalu berikutnya setelah kita membuat database, kalau bahasanya dulu di dalam setelah kita buat database ya misalkan create database, misalkan usaha gitu ya. Kalau sudah jadi, misalkan begitu, kalau sudah jadi database usahanya sudah jadi, misalkan begitu ya, maka kalau di dalam DBMS itu tinggal klik sebenarnya sih kalau yang sekarang, tinggal klik aja mau menggunakan database yang mana yang mau digunakan untuk membuat tabel-tabelnya. Tapi kalau dulu, ketika saya masih kuliah dulu, kita bisa menuliskan query-nya, yaitu dengan perintah use. Ya, use usaha. Gitu. Atau Oke, kalau baik. sekarang, Jadi kita langsung dalam mulai konteks, teman-teman menggunakan DBMS atau aplikasi DBMS, ya tinggal klik-klik saja sebenarnya sih. Jadi nggak perlu use. Tapi kalau misalkan teman-teman mau versi yang query, tinggal tambahkan perintahnya di depan yaitu use dan nama database-nya. Jadi ya, apakah itu bisa diterapkan pada tabel? Tidak. Tabel tidak bisa menggunakan perintah use. Use ini hanya untuk database saja. Ya. Maksudnya ini ketika membuat tabel, tabel itu diletakkan pada database yang mana dengan perintah use. Ya. Lalu berikutnya ini perintah yang digunakan untuk membuat tabel, create table name, begitu ya. Ini untuk perintahnya. Untuk perintahnya adalah ini, create table. Lalu nama tabel, misalkan mahasiswa tadi, maka create table mahasiswa, begitu.
lalu nama kolomnya. Dalam kurungnya jangan lupa ya. Dalam kurung misalnya, coba saya hapus dulu. Maaf. Coba saya ketik aja ya, biar bagusan. Create tabel mahasiswa dalam kurung, misalkan nama, dari NIM ya. Nggak pakai koma ya. Kalau misalkan menyebutkan tipe datanya apa, pakai spasi. Oleh karena itu saya bilang tadi, DBMS tidak mengenal spasi untuk nama. Kenapa? Karena spasi itu untuk memisahkan antara nama tabel dengan tipe datanya. Jadi di dalam, kalau misalkan teman-teman mau menamakan NIM mahasiswa, misalkan di nama kolomnya NIM mahasiswa begini ya. Mahasiswa begini misalkan. Itu nggak bisa teman-teman, karena data mahasiswa ini, keterangan atau kata-kata mahasiswa itu dikenali sebagai tipe data. Padahal bukan. Maka teman-teman caranya kalau misalkan ingin membuat seperti itu, maka bukan menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore. Underscore-nya ini. Nah, begini. Jadi dia dikatakan masih dalam satu penjelasan atau satu perintah yang sama, yaitu penamaan kolom. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan saya hapus mahasiswanya, karena kalau di spasi itu untuk tipe data, misalkan number 15, misalkan begitu. Koma baru, nih kalau komanya dipakai untuk menamakan kolom selanjutnya. Jadi sebelum kolom itu kolom lain, sesudah kolom lain lagi. Ya. Spasi untuk memisahkan tipe datanya. Iya Mbak Dea, gimana? Permisi Pak Fajrin, ini untuk share screen-nya masih di PPT benar ya Pak? Iya, masih di PPT. Tapi anunya nggak kelihatan ya, tulisannya? Oke, ini kelihatan? Baik. Belum saya klik, jadi belum kelihatan. Jadi begini ya, kalau misalkan, ya sama-sama. Jadi kalau misalkan NIM-nya itu teman-teman spasi mahasiswa, maksudnya NIM mahasiswa, maka nggak bisa. Begitu contoh ya. Saya kan begini, NIM mahasiswa. Mohon maaf ya, tadi saya belum klik, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau begini nggak bisa, teman-teman. Kalau begini nggak bisa. Saya coret ya. Ini nggak boleh. Yang boleh, itu penulisannya adalah NIM underscore mahasiswa. Begini. Jadi menggunakan underscore. Kenapa? Karena kalau di spasi, maka mahasiswa yang atas yang saya coret itu, mahasiswa itu dikenali sebagai tipe data. Seperti yang di number ini. Dikenali sebagai tipe data. Padahal bukan kan ya. Itu maksudnya kan nama kolom. Maka di dalam DBMS itu kalau teman-teman nanti melihat kok pakai underscore semua ya, nama kolomnya dan nama tabelnya, karena untuk spasi itu digunakan untuk fungsi yang lain di dalam DBMS. Begitu, bukan untuk spasi yang kita kenali gitu ya. Yang kita kenali untuk membedakan satu kata dengan kata yang lainnya. Pemisahnya menggunakan spasi. Nah, di dalam DBMS itu untuk fungsi yang lainnya. Salah satunya di dalam tabel itu untuk memisahkan mana nama kolom dan tipe datanya menggunakan spasi. Sedangkan koma itu untuk memisahkan antara nama kolom atau kolom satu dengan kolom kedua, itu menggunakan koma. Begitu. Ada yang ditanyakan mungkin, ada yang kurang jelas? Oke, kalau sudah jelas, hati-hati, teman-teman. Sebenarnya nggak fatal sih, tapi patut hati-hati. Tadi kan saya menuliskannya underscore, dalam kurung 15 ya. 15 itu kan ukuran karakternya, berapa banyak karakter yang dibutuhkan. Kalau misalkan teman-teman tidak memberi keterangan atau kurung kurawalnya ini, kurung buka, kurung tutupnya kosong, nggak salah sebenarnya, tapi DBMS akan menganggap bahwa pada kolom tersebut yang tipenya number, misalkan 15 yang nggak ada, berarti di kolom NIM, tipenya number, akan menggunakan ukuran default dari tipe number, atau mungkin integer, gitu ya, kalau teman-teman familiarnya integer, maka dia akan diasosiasikan dengan default ukurannya, yaitu
Misalkan ukuran default-nya 5 karakter, ya cuma 5. Maka fungsinya kenapa perlu disebutkan jumlah karakternya, takutnya itu yang digunakan atau yang diberikan adalah ukuran default dari tipe data tersebut. Padahal kita butuhnya banyak. Misalkan nama, kita butuhnya misalkan sampai 100 karakter, memungkinkan misalkan, atau mungkin 50 karakter. Misalnya nih ya, 100 kebanyakan deh, 50 deh, 50 karakter. Kalau misalkan namanya nggak dikasih tipenya teks misalkan, atau mungkin char karakter, atau varchar misalkan teman-teman membuatnya begitu, kalau nggak dikasih keterangan 50, maka si varcharnya ini dikembalikan pada ukuran default-nya. Takutnya cuma 10 karakter. Nah, jadinya nanti teman-teman tidak bisa menggunakan kolom tersebut untuk mengisikan lebih dari 10 karakter. Begitu. Itu ya. Ada yang kurang jelas mungkin? Oke, baik. Kalau sudah jelas. Oh iya, silakan. Oh, Pak, itu di yang contoh Bapak kasih itu kan create table mahasiswa. Nah, setelah mahasiswa itu kan sebagai nama kolomnya ya, Pak ya? Iya. Nah, Sorry, maaf. Tabel mahasiswa. Mahasiswa itu sebagai, yang mana ini? Tabel mahasiswa atau NIM mahasiswa? yang ini yang dituliskan Bapak di Zoom-nya, mahasiswa ini. Yang saya coret? Bukan yang atas, yang sebelahnya create table. Oh, itu nama ini Mas, nama tabel, bukan nama kolom. Oh. Terus itu yang dikurung itu apa, Pak? Sebelum Yang NIM, Pak? dikurung sebelum NIM. Sebelum NIM. Iya, Kurung itu ada sebelum tanda NIM. kurung. Kurung sebelum NIM Iya. ya. Baik, itu merujuk pada informasi yang di atas. Jadi setelah create table, nama tabelnya apa? Di sini nama tabelnya mahasiswa. Di dalam kurung pertama, yang ini kan kurung pertama nih. Berarti ini sama ya. Di dalam kurung buka, kurung tutup itu untuk menginformasikan isi di dalamnya adalah nama-nama kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa. Yang pertama itu adalah NIM, misalnya nih ya. Lalu berikutnya misalkan ada nama, tipenya char, misalnya nih. Atau berikutnya adalah alamat, alamat, lalu ditutup begini ya. Ditutup, kurung tutup. Maka NIM, nama, dan alamat adalah nama-nama kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa. Begitu, Baik, Mas. Pak. Terima kasih, Pak. Dari kelas apa, D, Mas? Pak. Di NIM berapa terakhir? 283. 20 berapa? 28. Ada lagi yang ditanyakan mungkin dari teman-teman? Silakan. Sudah? Oke. Jadi diingat ya, pastikan teman-teman dalam memberikan nama kolom, jangan lupa menuliskan tipe data dengan menggunakan spasi ya. Kalau untuk nama kolomnya, misalkan NIM mahasiswa, misalkan maunya begitu nama kolomnya, maka menggunakan underscore, jangan menggunakan spasi. Lalu berikutnya, kalau untuk tipe datanya baru kita menggunakan spasi. Jadi NIM atau NIM mahasiswa, spasi varchar misalnya, karena misalnya NIM-nya yang mau dibuat teman-teman, kalau varchar itu kan teks dan angka. Jadi kalau char itu hanya teks saja, tapi kalau varchar ada bisa teks, bisa angka. Begitu. Nah, itu kita menggunakan spasi. Jadi NIM, spasi, varchar, dalam kurung ukurannya. Misalkan 15, berarti kita menggunakan 15 karakter pada kolom NIM. Koma, nama, tipenya char, atau mungkin varchar, boleh silahkan. Lalu dalam kurung 50, berarti ukuran karakter dari ukuran karakter pada kolom nama sejumlah 50. Gitu ya. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Maaf. Nah, berikutnya constraint ini nanti digunakan untuk kalau yang dituliskan di dalam constraint. Jadi ada beberapa tipe penulisan constraint, teman-teman.
Salah satunya untuk yang melekat seperti ini bentuknya, yang melekat setelah, kan ini ada kolom name ya. Oh, nggak bisa. Belum saya klik. Kolom name nih. Lalu tipe data, lalu ukurannya. Lah ini nama constraint-nya. Yang default-nya dituliskan hanya bisa setelah nama kolom atau penjelasan kolom atau di belakang kolom, itu yang harus seperti itu untuk penulisan mana? Kok nggak bisa? Untuk yang null dan not null. Maaf. Null dan not null begitu. Untuk yang null nggak perlu ditulis karena default-nya. Jadi default-nya sebuah kolom itu null. Jadi ditulis ataupun nggak ditulis boleh untuk yang null. Yang not null ini wajib ditulis. Jadi kalau teman-teman menginisiasi bahwa nim itu tidak boleh kosong, maka tuliskan not null-nya. Not null, begitu ya. Kalau nggak ditulis, nanti default-nya jadi null. Begitu. Jadi boleh kosong nim-nya. Kan nggak boleh ya. Nggak boleh nim kosong. Maka perintah atau constraint not null-nya tuliskan. Gitu ya. Berikutnya, yang seperti ini untuk constraint name di belakang nama kolom, itu untuk yang lain, tapi tidak menjadi satu hal yang harus dituliskan setelah nama kolom, itu diantaranya adalah, kalau null dan not null aja hanya bisa dituliskan setelah kolom ya, tapi kalau yang foreign key sama primary key itu bisa dituliskan after nama kolom, setelah nama kolom ya. Jadi setelah nama kolom, dalam kurung tutup, di dalam kurung buka kurung tutupnya masih dalam kurung buka, bukan di luar itu ya, tapi itu masih dalam kurung buka kurung tutup. Biasanya nanti di baris berikutnya, misalkan ini kosong nih, baris ini kosong, nanti tuliskan kolom ini tipenya foreign key, atau primary key nimenya ini, nanti kalau foreign key tambahin kata-kata ini. Kalau foreign key ya, kalau primary key tidak ada kata-kata ini, difference. Gitu ya. Itu kalau foreign key. Maksudnya apa? Foreign key pada kolom tersebut merujuk pada atribut atau kolom di tabel yang mana. Misalkan departemen, misalkan gitu ya. Departemen, maaf, saya tulis saja. Jadi kalau misalkan nomor pegawai, kok nomor pegawai? Departemen ID. Departemen ID, misalnya ini ya, dari tabel employee, misalkan dari tabel employee ada departemen ID, maka dia sebagai foreign key. Setelah ya, ini setelah kolomnya ya, di baris berikutnya, departemen ID, foreign key, reference, dalam kurung, departemen ID, kurang lebih begitu. Nanti kurang lebih logiknya begini ya teman-teman, tapi kalau secara query ini masih belum tepat. Secara query masih belum tepat, cuman logiknya begitu. Dan jangan lupa juga, ini ada yang ketinggalan di sisi sebelum reference, di bagian ini, itu dikasih nama dari constraint name-nya, atau constraint-nya. Jadi nama constraint-nya itu juga perlu ditulis, nama constraint. Jadi boleh apapun, misalkan teman-teman mau menamainya D_FK, boleh. Atau mau lengkap Departemen ID _foreign key, boleh. Terserah, tapi sebaiknya nama constraint-nya disesuaikan dengan keterangan ininya. Bahwa ini penamaan untuk constraint foreign key dari kolom Departemen ID. Biar di dalam data dictionary, tabel dictionary-nya nanti, untuk menyimpan informasi constraint-constraint-nya, itu mudah diingat. Oh, D_FK, itu maksudnya adalah foreign key dari Departemen
ID. Begitu. Biar mudah diingat oleh database administratornya. Tidak menjadi satu hal yang wajib bahwa kalau salah menuliskannya nanti error, bukan ya, tapi lebih memudahkan pengelolaan datanya. Biar teman-teman kalau misalkan sebagai admin database atau perancang database mudah mengingat di constraint name ini itu merujuk untuk constraint di sisi yang mana. Sama dengan nama tabel mahasiswa bukan tabel nama. Ya, untuk mengingat bahwa data-data di tabel tersebut adalah keterangan mahasiswa, bukan yang lain. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya, silakan Mas. Ya Pak, maaf nanya. Ini tadi di awal Pak Fajrin kan menerangkan kalau constraint name itu ada null dan not null. Nah, ini di akhir ini ada penamaan constraint name. Itu apa berarti constraint name itu tidak selalu null dan not null ya Pak? Bukan. Constraint name ini untuk menamai, misalkan nih ya, departemen ID foreign key, dikasih nama Mas, constraint-nya. Cuman kalau null dan not null itu biasanya tidak diberikan nama constraint. Jadi null, not null itu adalah perintah yang merujuk pada constraint, gitu ya. Nah, selain null dan not null, misalkan foreign key, perintahnya kan foreign key, perintah query-nya, gitu ya. Primary key juga perintahnya adalah primary key. Unique key pun sama, perintahnya nanti unique key. Nah, untuk yang tipe-tipe seperti itu, mohon maaf, itu perlu dikasih nama constraint-nya, Mas. Dinamai. Jadi perintah foreign key melekat pada atribut tersebut, itu perlu dinamai, dikasih nama. Biar nanti mengingat, kalau misalkan ada perubahan, ada kesalahan, itu ingat, ini namanya apa. Jadi tinggal kita hapus, gitu ya. Tinggal kita hapus, kita buat lagi. Begitu. Misalnya ya fungsionalitas. Tapi kalau null not null itu kan tidak terlalu fatality-nya tidak terlalu besar begitu ya, kan boleh diisi atau nggak boleh diisi gitu kan. Tapi kalau primary key, foreign key, unique key itu kan fatality-nya tinggi gitu ya. Salah meletakkan maka salah bisa jadi untuk mengasosiasikan dengan tabel yang lain bisa jadi nggak tepat. Gitu Mas. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tuh, ada lagi? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Ini saya hapus. Nah, ini contoh ya di dalam toko buku. Kalau teman-teman kelihatan ya, ini sudah saya besar, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Baik. Nah, ini contoh mungkin kalau algoritma pseudocode-nya. Teman-teman tahu pseudocode? Belum tahu ya? Di algoritma namanya pseudocode, ada flowchart kan ya, ada pseudocode. Jadi ini mungkin logiknya adalah pseudocode-nya dari query, begitu yang ini. Maaf. Nah. Ini adalah salah satu query yang digunakan untuk membuat tabel, namanya tabel genre. Genre ID tipenya serial. Serial ini mungkin seperti artificial ya, artificial ID atau artificial UID yang bisa nanti langsung nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, serial. Pak, ini kan tadi Pak Fajrin bilang namanya varchar, kok serial. Nah, ini nilainya default, teman-teman. Serialnya berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau di-enter, datanya baru, otomatis langsung di-plot nilainya berapa. Tanpa perlu kita inputkan, kalau serial. Ya, lalu kalau varchar 50, ini berarti tipenya varchar, ukuran teksnya 50, dan ini penulisan primary key-nya setelah nama kolom ya, teman-teman, sedikit berbeda. Kalau tadi saya kan mencontohkannya kan di bawah sendiri gitu ya. Itu bisa. Nah, begini juga bisa, tapi biasanya begini, kalau dituliskan setelah nama kolom, biasanya tidak menuliskan nama constraint-nya. Begitu. Jadi terbatas. Apakah tidak ada nama constraint-nya, Pak, primary key kalau tipe yang seperti ini?
Kan nggak dituliskan, katanya Pak Fajrin nggak dituliskan, padahal nama constraint penting ya. Tadi Mas Muhammad Abdillah bertanya gitu ya, kok agak nggak sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Yang ini kembali lagi tipenya default. Kalau menuliskannya begini, maka yang membuat nama constraint-nya itu bukan kita sebagai database admin ataupun database programmer, tapi yang membuat adalah DBMS-nya. Jadi terserah DBMS-nya menamakannya bagaimana. Paham? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Untuk kasus primary. Oke, jelas ya. Jadi DBMS-nya nanti yang bikin. Jadi kayak dibuatin gitu lah ya. Seperti artificial begitu. Tapi kalau yang di bawah tadi kita yang menamainya. Gitu ya. Jadi lebih fleksibel. Kalau yang di atas nanti nyarinya susah di dictionary karena kita nggak tahu DBMS-nya memberikan namanya apa. Gitu ya. Lalu yang berikutnya keterangan teks, ini tipenya 0 ya, berarti boleh kosong. Tipenya teks, maka dia menggunakan ukuran default dari karakter tipe data teks. Bisa 50 atau 100, saya nggak hafal. Mungkin antara 50 sampai 100 untuk teks itu. Default-nya. Gitu ya. Lalu, saya hapus dulu. Untuk yang ini, tapi belum sekarang sepertinya teman-teman, nanti di pertemuan selanjutnya mungkin setelah hari raya. Ini adalah perintah DML, perintah untuk select single tabel. Ya, DML, tapi cukup tahu dulu ya, nanti untuk penjelasannya di pertemuan selanjutnya. DML, data manipulation language, itu menggunakan select. Ya, ini kalau saya tidak salah, insert into juga masuk dalam DML. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengisi data di dalam tabel. Jadi insert into itu perintah untuk mengisikan data ke tabel genre, gitu ya. Terus kolomnya ada nama genre dan keterangan. Values-nya itu isi, bahwa nama genre nanti diisi oleh horor, keterangan itu diisi oleh buku seram. Begitu. Kadangkala kita tidak perlu menyebutkan nama kolomnya, jadi nama genre dan keterangan tidak perlu kita tuliskan, jadi langsung insert into genre. Contoh ya, saya tulis di atas ya. Banyak atau rata-rata DBMS membolehkan juga, jadi langsung pada insert into genre values. Sebentar ya, nanti saya klik habis ini. Values horror buku seram. Nah, di atas nih ya, itu begini teman. Jadi dalam genre nggak perlu menuliskan nama genre dan keterangan. Boleh, tapi informasinya yang dituliskan berkaitan dengan horor dan buku seram itu harus tepat merujuk pada nama genre dan keterangan. Kebetulan nama genre dan keterangan sama-sama teks, misalkan sama-sama Fajar hanya teks ya, jadi sama. Tapi kalau misalkan salah satu, misalkan di antaranya itu ada angka atau ada number, begitu ya, ada number, maka jangan sampai salah meletakkannya. Begitu. Paling aman ya, paling aman itu dituliskan nama kolomnya. Tapi boleh nggak tuliskan nama kolom. Cuman harus tepat data yang dituliskan pada values, kurang S ya yang ini ya, values ya. Jadi values itu harus tepat. Horor itu merujuk pada keterangan nama genre. Buku seram itu merujuk pada keterangan. Jangan sampai salah isian. Gitu ya. Pak, kalau saya tuliskan kebalik, boleh nggak Pak nama kolomnya? Jadi keterangan dulu, nama genre belakangan. Nggak boleh, harus urut. Tapi kalau misalkan seperti yang di bawah ini, itu saya hanya mengisikan pada kolom nama genre aja, boleh nggak? Boleh. Keterangannya nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau keterangan dulu yang dituliskan, jadi pindah keterangannya ke depan, nama genre ke belakang, nggak boleh. Secara struktur nggak boleh. Begitu? Ada yang kurang jelas mungkin? Jelas, Pak. Oke, baik. Mohon maaf ya, tadi saya tidak merekam. Teman-teman masih ingat atau masih mau direkam? Nggak perlu ya, sudah kejauhan soalnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada asisten, ya, ketika nanti orang bikum, atau bisa menanyakan kembali ke saya, boleh. Iya.
Oke, selanjutnya ini alter table ya, ini yang bilang tadi alter table masuk dalam DDL berfungsi untuk mengubah struktur. Ya, hati-hati. Kalau di dalam Postgre itu alter table-nya sama, teman-teman lihat nih ya, yang bawah dengan yang atas sama-sama alter table, tapi hati-hati. Perintah setelahnya, ini add, ini drop. Ada beberapa. Berikutnya juga ada namanya ini, modify. Jadi alter table, bla bla bla, modify. Gitu ya. Kalau add sama drop, fungsinya kalau add menambah kolom, drop itu untuk menghapus kolom. Jadi jangan menggunakan drop kolom ya. Jadi alter table dulu. Beda dengan database. Kalau database langsung drop. Drop usaha, itu menghapus database usaha. Tapi kalau tabel itu menggunakan perintah alter table. Terus kalau ingin menghapus tabel, delete table. Hati-hati ya. Jadi delete digunakan untuk menghapus tabel, drop dengan penambahan alter table, atau alter table dengan penambahan perintah drop digunakan untuk menghapus kolom. Menambah kolom, alter table, add. Menghapus database, drop database. Bisa diingat? Mungkin nanti sejalannya, mungkin kalau misalkan teman-teman sering menggunakan, otomatis menghafal sendiri ya. Jangan dihafal sekarang. Saya pastikan tidak secepat itu menghafalnya, begitu ya. Karena butuh bukan keseriusan sih, tapi lebih ke sering, familiar. Kalau familiar lama-lama paling nggak strukturnya hafal. Kalau hafal seluruhnya mungkin tidak. Sampai sekarang pun saya tidak hafal seluruhnya. Gitu ya. Untuk yang modify itu digunakan untuk mengupdate atau merubah struktur tabel. Bukan struktur tabel, struktur kolom. Jadi misal ya, kolomnya tadi kan lupa menuliskan ini ukuran karakternya, berapa banyak karakter yang digunakan pada kolom tersebut, lupa mau menambahkan itu, maka teman-teman menggunakan modify. Gitu ya, alter table dari tabel apa, lalu modify kolom yang mana, dimasukkan tipe datanya varchar 255 misalkan. Kalau yang ini kan menambahkan, berarti sebelumnya nggak ada email, ditambahkan kolom email. Nah, kalau yang tadi, kalau misalkan modify, misalkan begini, modify email varchar 255, misalkan begini nih ya. Itu beda dengan yang di atas, teman-teman. Kalau modify email varchar 255 maksudnya adalah memodifikasi kolom email. Kalau yang atas add email, maka menambahkan kolom email. Kalau yang bawah memodifikasi, gitu ya, menambahkan ukurannya. Gitu. Oke, saya lanjut dulu. Takutnya waktunya tidak cukup. Saya makanya sering lihat jam karena kita sampai 7.40, ini sudah 7.30. Saya agak cepat dulu ya. Karena terbatas waktu. Oke, mengubah tipe data kolom tertentu itu menggunakan alter table. Alter table kolom ini tipe data type gitu ya, dan seterusnya. Untuk merubah, jadi perintah alter table untuk merubah beberapa. Kalau alter kolom itu untuk merubah tipe data yang semula varchar berubah jadi teks, maka menggunakan alter kolom. Gitu ya. Contoh data R di buku, nah ini ya, alter table genre add kolom baru, jadi dia menambahkan satu kolom baru bertipe integer pada tabel genre. Begitu. Lalu berikutnya alter table genre, alter kolom baru. Jadi ini satu kesatuan teman-teman ya. Jadi ini bukan alter table sendiri, yang ini mohon maaf. Yang di sini ini bukan masing-masing terpisah gitu ya, tapi ini satu kesatuan. Ya, alter table genre, alter kolom baru. Begitu. Tadi saya menyebutkan modify. Bisa jadi
mungkin ya, itu untuk perintah apa namanya satunya lagi untuk Postgre dengan saya lupa data BWM satunya lagi yang berbayar gitu loh, lupa saya. Ini yang untuk mungkin jadi untuk DBMS lainnya. Tapi saya ingat saya untuk Postgre juga sama menggunakan modify. Begitu ya. Saya lupa namanya yang beli Java itu loh, dari Sun Microsystem. Ada yang ingat nggak? Yang beli Java dari Sun Microsystem itu apa namanya DBMS-nya? Lupa saya. Nanti saya teman-teman cari ya. Saya lupa namanya terus terang. Biasanya sih kalau teman-teman bekerja bisa diminta itu, bisa Postgre, bisa SQL, sama bisa itu DBMS-nya. Lupa saya. Kemarin disebutin di pertemuan pertama yang 4 jenis itu kan ada SQL, SQL Server, MySQL, SQL Server, Postgre satu lagi. Cuman saya lupa. Ya. Itu selanjutnya ini not null constraint ya, menambahkan constraint not null, tidak perlu dikasih nama, null dan not null tidak perlu dikasih nama, seperti itu, langsung pada sebelahnya. Begitu ya. Ini membuat tabelnya, query-nya begitu. Terus ini untuk menambahkan null constraint dari kolom yang belum ada constraint not null-nya, kita melakukan perubahan menggunakan alter kolom. Pada email set not null, begitu ya. Lalu berikutnya ini, ada tiga aktivitas. Yang pertama ini menambahkan kolom baru. Kalau yang ini melakukan perubahan pada kolom baru, jadi melakukan perubahan struktur dari kolom baru, nama kolom baru, lalu setelah itu kita inputkan datanya pada tabel Gentry. Ya. Insert itu untuk menginputkan, alter kolom untuk melakukan perubahan struktur pada sebuah kolom yang namanya kolom baru. Lalu kalau alter table add itu menambahkan kolom. Gitu ya. Nah ini untuk unique constraint. Jadi sebagai contoh ya, Pak ini kenapa unik? Kenapa nggak primary key tapi ID sebagai contoh aja. Jadi dia menambahkan nama constraint unik gitu ya. Sorry maaf. Ya. Di dalam PID itu tipenya not null harus ada isinya, tipenya unik gitu ya. Maksudnya tidak boleh sama dengan kolom-kolom lainnya. Gitu. Dan tidak ada namanya, tidak ada nama constraint-nya. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, ini dibuatin sama DBMS-nya untuk unique constraint. Jika menuliskannya begini, tapi jika menuliskan di bawah harus menggunakan nama. Nah, ini yang contohnya, teman-teman. Dikasih nama. Tapi ini di alter table ya. Sedikit berbeda tadi ya. Namanya adalah ini. Ini nama constraint-nya. UC person ID. Itu nama constraint dari unique untuk kolom PID dan last name. Jadi UC person ID itu adalah tipe nama constraint dari yang bertipe unique, constraint yang unique untuk kolom PID dan last name. Jadi dua kolom ya, PID dan last name. Namanya UC person ID. Begitu. Yang ini untuk menghapus. Jadi UC person ID itu adalah nama constraint yang kita buat, bukan default dari DBMS. Gitu. Wah, ini masih belum ada setengah. Semoga cukup ya waktunya ya. Alter table genre, add constraint, unique can rename. Berarti ini adalah yang ini nama constraint-nya. Unique can rename. Itu nama constraint.
pada kolom nama genre dari tabel genre. Tabel genre, nama genre itu adalah nama kolom. Unique genre name itu adalah nama constraint. Hati-hati ya. Jadi saya kasih warna yang berbeda. Yang genre ini adalah nama tabel, lalu yang merah ini nama constraint, yang hijau ini adalah nama kolom. Ya. Ini sama tadi. Tadi kan menggunakan unique ya. Nah, ini baru benar menggunakan primary key. Sebagai contoh saja tadi yang unique ya. Yang ini yang benar yang primary key. Tulisannya begitu. Jadi setelah not null, primary key. Jadi not null-nya dulu, baru primary key ya. Jangan primary key dulu, baru not null. Memang aturannya begitu. Yang null itu karena dia default-nya dituliskan setelah nama kolom, maka dia duluan yang dituliskan. Nah, primary key kan bisa dituliskan di situ, bisa dituliskan di bawah. Ya, maka primary key-nya ngalah, dia dituliskan setelah not null atau null-nya. Tapi kan tadi kalau misalkan null nggak ada tulisannya, Pak, iya. Sebenarnya ada, cuman nggak kelihatan gitu kan default ya. Jadi strukturnya not null atau null, baru constraint lainnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung raise hand ya, atau mungkin langsung menanyakan aja, tidak apa-apa. Nah, ini yang tipe yang lain. Teman-teman ingat ya, cara menuliskannya. Ini dituliskan sejajar dengan nama kolomnya. Yang ini, sejajar. Ya, sejajar. Nah, yang satunya dituliskan di bawah. Tuh. Ada nama constraint-nya. PK person ID itu adalah nama constraint untuk kolom PID dan last name. Begitu. Maksudnya bagaimana? Maka tabel person primary key-nya ada 2. PID dan last name. Last name ini maksudnya adalah unique key, mungkin begitu ya. Unique key yang nggak boleh sama. Kan kalau di luar negeri last name itu kan nama keluarga. Nah, ya hanya memiliki satu nama keluarga. Mungkin di sana itu saya kurang tahu ya, apakah setiap sekolah, setiap informasi perusahaan itu memastikan bahwa ini nama keluarga yang berbeda. Atau kalau dulu ketika saya sekolah dulu, ada yang namanya sama, dikasih penambahan karakter, jadi ada A dan B. Jadi misalkan nama kalau saya tidak salah itu nama teman saya itu Aris Pratama, begitu ya. Aris Pratama, dua-duanya namanya Aris Pratama. Oleh guru saya untuk membedakan, dikasih keterangan Aris Pratama A dan Pratama B. Jadi Pratamanya dikasih unsur A dan B. Nah, ini mungkin kalau unique key di luar negeri sana, karena nama keluarga, jadi last name-nya bisa ditambahkan satu karakter tambahan untuk membedakan ini keluarga yang mana. Jadi begitu. Karena bukan primary key yang sifatnya harus unik ya, nggak boleh sama ya. Jadi bisa tambahkan karakter. Sekali lagi, PK person ID itu adalah nama constraint ya. Kalau teman-teman bingung, primary key itu adalah jenis constraint-nya atau perintah constraint-nya. Gitu. Yang tipenya adalah primary key. Oke, ini add constraint sama ya. PK person ID itu juga nama constraint. Drop constraint PK person ID. Nah, kalau untuk drop constraint nggak perlu lengkap, teman-teman. Nggak perlu primary key-nya, nggak perlu. Cukup namanya aja. Makanya itu tadi saya bilang, penting sekali untuk mengingat atau menamakan nama constraint. Karena kalau misalkan salah merujuk constraint-nya, nanti takutnya menghapus constraint yang bukan harusnya dihapus. Contohnya di ini, alter table person, drop constraint, PK person ID. Itu maksudnya untuk menghapus constraint PK person ID. Gitu ya.
Berikutnya ini foreign key. Sebentar, ini. Bukan tabel tadi ya, genre ya. Kalau genre kan tadi menggunakan, maaf. Tadi tabel apa ya? Oh, person, maaf. Makanya kok beda. Tabel person, PID itu adalah primary key. Ini, PID ini di tabel person, itu adalah primary key ya. Ini ya, primary key adalah PID di tabel person. Itu, ingat ya. Nah, berikutnya, ini ada namanya tabel order. Tabel order, saya kasih warna yang berbeda dulu. Tabel order, primary key-nya adalah OID. Bukan PID ya, tapi OID. Foreign key-nya itu adalah PID. Maksudnya, dari tabel pesanan, itu ada kolom foreign key, namanya PID. Ini, reference persons PID. Jadi reference-nya adalah tabel persons, kolom P_ID. Maka PID yang di sini datanya tidak boleh melenceng atau berbeda dengan data pada PID tabel person. Jadi kalau misalkan PID person baru sampai 4, nomornya 1, 2, 3, 4, maka PID di sini jangan sampai nomornya 5, karena nanti ada error message mengatakan bahwa data itu belum ada di sisi tabel induknya. Berarti maksimal adalah 4, jangan 5. 3 boleh, Pak? Boleh, karena 3 sudah ada. 1, 2, 3, 4 nih ya. Jadi 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada. Maka jangan 5, karena 5 belum ada. Untuk pengisian pada tabel order. Begitu ya. Kecuali kalau tabel person sudah ditambahkan data ke-5, maka tabel order bisa menggunakan ID ke-5. Nah, ini contoh yang lain. Kalau yang ini penulisannya sejajar ya, untuk foreign key-nya sejajar dengan PID-nya, dengan nama kolomnya. Kalau yang ini di bawah ya, setelah primary key, jadi semuanya di bawah nih ya. Primary ID, primary key, OID. Pak, ini kok nggak ada namanya yang primary ID, primary key? Kok nggak ada namanya, Pak? Nah, ini kalau misalkan kalau di atas, kalau sejajar begini, memang tidak bisa dituliskan atau bukan wajib ya. Kalau wajib kan ini. Intinya kalau dituliskan sejajar dengan nama kolom, memang tidak bisa dituliskan nama constraint-nya. Tapi kalau yang di bawah itu opsional. Jadi kalau teman dituliskan boleh, nggak dituliskan juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau nggak ditulis nama constraint-nya, DBMS-nya yang menamakan. Menamakan constraint tersebut constraint apa, namanya. Maka kalau saya sarankan sih tetap dikasih nama constraint seperti yang di dalam ini FK per orders. Jadi maksudnya foreign key dari kolom orders untuk apa namanya itu untuk PID. Untuk PID pada tabel order. Namanya FK order. Reference person ID. Reference-nya tetap harus dituliskan, mau di samping, di bawah atau di manapun tetap harus ada kata-kata reference, ya. Nggak boleh tidak ada. Kalau foreign key harus ada reference-nya. Kalau tidak ada nanti ada error message juga bahwa melanggar struktur penulisan foreign key. Ini sama untuk menghapus ya, menghapus constraint. Ini contoh, teman-teman bisa dibaca. Yang satunya untuk menambahkan constraint, ini juga menambahkan constraint, karena di atas belum ada primary key, foreign key ya, di create table buku ya. Ini kan belum ada constraint-nya. Di sini. Belum ada constraint. Maka tambahkan 1 untuk primary key, 1 untuk, 1 untuk primary key, lalu 1 untuk foreign key, lalu yang di bawah ini untuk mengisikan datanya.
Ya. Oh, yang ini tambahan saja. Ini check constraint, teman-teman. Apa fungsinya check constraint? Fungsi dari check constraint untuk memastikan bahwa nilai dari PID, nilai pada kolom PID itu kalau misalkan lebih besar dari 0, maka semua nilai PID itu harus lebih dari 0. Jadi minimal 1. Tidak boleh minus. Ya, kalau 0, berapa boleh Pak? Boleh, tapi kan nggak aneh gitu ya. Gitu ya. Apalagi integer nggak boleh koma. Float boleh, integer nggak boleh. Jadi kalau PID lebih besar dari 0, maka untuk memastikan isian data pada tabel persons kolom PID itu nilainya di atas 0 semua. Dan tipenya integer. Ya. Karena float kan otomatis error ya, nggak bisa. Itu ini sama check constraint ya. Ini dua yang dicek ya. ID-nya harus lebih besar dari 0. Berikutnya city itu isinya Senes. Jadi isinya yang pertama PID-nya harus besar dari 0, N ya, berarti dua-duanya ya. Dua-duanya harus terpenuhi ya. Di tabel person, isian city-nya itu adalah Senes semua. Selain Senes nggak bisa. Gitu ya. Kok agak aneh Pak? Ya mungkin memang aturan bisnisnya begitu, bahwa kotanya harus Senes semua. Di luar Senes nggak bisa. Ya. Begitu. Terus ini sama ya dengan yang tadi. Skip ya teman-teman ya, karena sudah melewati. Ada yang kuliah lagi nggak? Kalau ada yang kuliah lagi, teman-teman boleh pindah room ya. Ya silakan Mas. Maaf Bapak, saya izin live karena sebentar lagi ada kelas arsitek komputer Bapak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah Si nanti Bapak. sudah absen Mas? Sudah Bapak. Ya, oke, baik, nggak apa-apa. Bagi yang teman-teman berhalangan, boleh langsung pindah ke sesi berikutnya. Ya, karena ini banyak teman-teman, ada hampir 50 slide. Jadi seharusnya kalau di kelas biasa bisa sih, cuman kalau di kelas yang bulan Ramadan kayaknya nggak cukup. Terus berikutnya ini default constraint ya. Default constraint maksudnya otomatis ketika diisikan city-nya itu isinya langsung Senes. Default constraint ini. Jadi isinya otomatis Senes, nggak perlu diisi. Langsung otomatis Senes. Ya. Begitu. Nah ini kalau order date default now ini untuk tipe data date ya. Tipe tanggal default now itu mengambil tanggal saat ini dari gadgetnya. Alat itu bukan gadget, dari device-nya, bukan gadget, dari device-nya. Kalau teman-teman menggunakan HP, maka akan mencari tanggal saat itu pada HP. Kalau menggunakan tab, maka mencari tanggal di tab. Atau kalau menggunakan laptop atau PC, dia akan merecord data pada device PC ataupun laptop Anda. Ya, default now. Gitu, ini sama untuk menghapus ya, menghapus constraint. Saya skip ya. Ini untuk menambahkan constraint, menambahkan kolom, mengisikan data, yang satunya lagi untuk menghapus constraint. Tadi sudah saya bilang, drop table untuk menghapus tabel, drop database untuk menghapus database, gitu ya. Lalu, oke, kalau berikutnya ini kalau tadi alter table delete atau alter table drop tadi ya, itu untuk menghapus kolom, gitu ya, kolom dalam sebuah tabel. Nah, kalau yang truncate itu untuk menghapus isinya tanpa menghapus tabel. Jadi datanya ya, instance-nya pada satu baris itu dihapus. Begitu.
menghapus isi seluruh bukan baris, isi seluruh data dalam tabel. Jadi misalkan data ini sudah outdate, masuk atau pindah ke tabel history, maka tinggal dipindahkan ke history gitu ya, di copy gitu ya. Kita bisa mengcopy tabel, nanti lalu berikutnya dari hasil copy itu dinamakan dengan tabel yang lain. Lalu dari tabel ini dihapus isinya, bukan menghapus tabel, tapi menghapus isinya. Jadi kayak kalau di Excel itu kan kita blok semua lalu delete, tabelnya tetap tapi isi datanya hilang gitu ya. Nah, itu pakai truncate. Itu ini serial tadi sudah. Insert ini menambahkan data tadi sudah ya. Menambahkan data, lalu kalau delete from tabel ini menghapus value, jadi nilai dari sebuah kolom, begitu ya, direct pada data tertentu. Jadi untuk misalkan saya ingin menghapus harga 5.000 pada kolom harga, maka kita menggunakan delete. Kalau tadi menghapus seluruhnya, kalau delete from itu menghapus data yang tadi harga 5.000 pada kolom harga, itu menggunakan delete. Nah, ini update. Sudah masuk DML nih ya. Ini DML nih. Jadi sudah lebih sepertinya. Ini DML-nya insert itu ada juga DML untuk update. Makanya saya sih agak bingung kok ada delete sama insert itu. Seharusnya kan DML ternyata. Ya. Lalu ini untuk SQL update. Gitu ya. Untuk update ini tabel, nama tabel, set kolom, jadi nilainya di mana saja. Lalu where-nya ini untuk merujuk pada kolom yang mana. Set itu untuk merubah datanya ya. Jadi kalau misalkan where-nya itu untuk mengganti, bukan menghapus, mengganti nilainya. Itu ini tipe data ya, ada small in, 2 bytes, dan seterusnya nanti teman-teman, nggak harus hafal ya. Untuk yang tipe data numerik ini paling gede big in. Ya. Lalu ini untuk masih sama. Ini monetary. Untuk currency ya. Untuk currency. Lalu ada karakter char gitu ya. Ada varchar, ini variabel varchar itu bisa karakter, bisa angka. Kalau char itu pasti karakter, teks itu ukurannya lebih besar dan unlimited length. Makanya tadi defaultnya nggak ada ukurannya ya, karena dia lebih besar dibandingkan dengan varchar. Kalau untuk teks. Yang ini tipenya date, ada timestamp, ada date. Tapi kita biasanya pakai date sih, lebih sering pakai date. Untuk interval dan timestamp jarang. Lebih seringnya menggunakan date untuk datanya. Di sana, date atau time. Nah, boolean ini true false ya, jadi kalau isinya cuma 01 atau true dan false saja. Kalau implementasinya saya jarang sekali menggunakan, tapi bisa digunakan. Cuman saya jarang menggunakan karena belum pernah menemukan data yang tipenya boolean. Yang hanya true dan false saja soalnya. Biasanya di sini kalau enggak 0 ya 1. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melakukan latihan untuk membuat tabelnya. Sudah menginstal Postgre? PGAdmin? PGAdmin sudah terinstall? Sepertinya belum ya, Pak. Belum menginstal ya? Nanti Iya, coba ditanya. Oh iya. Kalau belum, Mbak Dea dan teman-teman yang lain, nanti coba ditanyakan. Biasanya di teman-teman ASLab itu kita sudah menyertakan untuk installer Postgre, bukan Postgre, PGAdmin. Tapi kalau mau nyari, download sendiri bisa sih PGAdmin keempat.
Biasanya saya menggunakan PG Admin 4 sih. Nanti teman-teman juga bisa minta bantuan Aslab karena di PG Admin beda ya. Oh, sorry. Yang tadi saya bilang itu Oracle. Yang tadi saya bilang berbahaya itu Oracle. Kalau Oracle itu sudah include dengan database-nya. Nah, kalau Postgre itu belum include dengan database-nya. Jadi perlu kita masukkan database-nya. Begitu. Jadi nanti mungkin sebaiknya kalau sudah di praktikum instalasinya minta bantuan dengan Aslab, termasuk dengan menginputkan bagaimana cara menginputkan database di dalam PG adminnya. Kalau misalkan teman-teman bertanya, Pak, tadi saya katanya disuruh bikin database, kok ini database-nya diinputkan? Kalau konteksnya teman-teman baru membuat database dengan ukurannya sedikit, misalkan cuma 5 tabel, seperti contoh tadi ya, contoh yang di sini. Atau membuat database-nya sendiri kalau cuma segini. Tapi untuk latihan selanjutnya termasuk select dan yang lain seperti insert into dan update tadi, kita biasanya menggunakan database yang sudah settle, sudah besar gitu ya. Datanya tidak perlu diinputkan lagi. Kita biasanya menggunakan Notewin. Karena kalau untuk database PUBS, dulu kalau di SQL Server kita menggunakan dua jenis tabel, Notewin dan PUBS. Tapi kalau PUBS di Postgre belum terintegrasi, yang ada baru Notewin. Jadi biasanya kita menggunakan Notewin. Nah, Notewin-nya itu nggak mungkin teman-teman bikin karena sudah besar datanya. Mungkin ada yang sampai ribuan, 1000 gitu ya. Kan itu banyak insert intunya. Akhirnya cukup diinputkan aja, dimasukkan di dalam PG admin-nya nanti. Tapi sementara teman-teman nanti menginstal dulu ya untuk PG admin-nya kalau ingin mencoba. Untuk latihan ini pengen dicoba ya. Itu terus yang lain sih juga latihan, silakan dicoba dengan skema yang sama kayaknya ini mobil ya. Iya mobil. Jadi ini aturan-aturannya termasuk mana yang null, mana yang primary key gitu ya. Silakan dicoba nanti di rumah. Nah, ini tanpa keterangan. Default nilai jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string. Jadi kalau misalkan keterangan itu nggak ada isinya, dia menggunakan constraint yang ini berarti teman-teman. Constraint default tadi. Yang seness, nah itu nanti sama dengan, ini berarti tanpa keterangan. Begitu. Nanti silakan dilihat constraint yang keterangannya seness tadi ya, bagaimana membuat default-nya. Ya. Itu tanggal sewa menggunakan nilai default, ini default now ya, yang tanggal sewa default now tadi ya. Kalau yang ini nanti masuk ke kolom penyewaan, itu tadi kan kalau yang PID tadi kan lebih dari 0 ya, berarti harus 1 dan seterusnya. Kalau yang ini minimal 1 hari, berarti dia menggunakan N. Sorry. Oh maaf, menggunakan OR. Jadi bisa kurang dari 1 hari atau maksimal 5 hari. Gitu ya. Nanti di dalam kolom penyewaan kita tambahkan constraint untuk isiannya. Jadi constraint misalnya kurang dari 1 hari dan lebih dari 5 hari. Jadi kita tambahkan constraint itu. Constraint yang ini teman-teman selesai. Maaf, saya pindah dikit ya. Saya pindah dulu sebentar. Mana tadi ya? PID. Nah ini, yang kayak PID ini. Tinggal nanti 2 digabung. Jadi PID-nya 0, R gitu ya, PID kurang dari, kali ini kan dua-duanya. Nah nanti berarti lama, misalkan lama sewa, nama kolomnya, cek gitu ya, cek constraint, bisa kurang lebih dari 1. Kalau N OR aja, jangan N. Kalau N nanti N. Satu di atasnya ya, OR kurang dari sama dengan 5. Terus dikasih kurung. Untuk cek constraint ya. Gitu ya. Menggunakan cek constraint,
Tadi sampai ke ini tadi ya. Terus yang ini istilah berarti menggunakan into ya. Menggunakan perintah DML yang insert into. Untuk yang nomor 2 ini berarti teman-teman menggunakan DML insert into gitu ya. Gitu. Karena jawaban harus terbiasa dengan ketidakpastian baru ini. Oke, sudah. Ada yang tanyakan mungkin? Mungkin agak cepat teman-teman karena tadi waktunya terbatas. Ini sudah lebih berapa nih? 20 menit ya, hampir setengah jam. Begitu. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas bisa mulai teman-teman, bisa mulai kita kelas untuk menanyakan ke saya. Gitu, atau misalkan direct juga boleh. Begitu dulu ya. Baik, kalau memang sudah cukup, belum ada pertanyaan lagi, mungkin itu dulu yang bisa kita diskusikan untuk pekan ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.